Kita lanjutkan bahasan kita pertama, yakni beasiswa berdasarkan degree. Jadi teman-teman semua, kita perlu memahami bahwa beasiswa berdasarkan degree itu dibagi menjadi dua kategori. Pertama, beasiswa yang akan mengantarkan kita untuk mendapatkan full degree scholarship, dan kedua adalah non-degree scholarship. Apa itu full degree scholarship? Ya, ini beasiswa yang ketika kita berangkat dengan beasiswa ini, maka kita akan belajar full study berdasarkan tingkatan studi yang kita pilih, mulai dari sarjana, magister, dan doktoral. Dan kita akan belajar di host university, di kampus tujuan kita selama periode studi tertentu, dan ketika nanti sudah menyelesaikan studi itu, maka kita akan pulang ke Indonesia dengan predikat lulusan sarjana, magister, ataupun doktoral. Nah, untuk opsinya tersendiri, untuk sarjana itu ada beasiswa Indonesia Maju, Turkiye Bursary, dan lain-lain sebagainya. Untuk beasiswa sarjana ini biasanya diperuntukkan bagi teman-teman yang sudah lulus dari SMA dan ingin melanjutkan studi S1 begitu. Dalam menempuh studi ini biasanya kita akan di cover untuk studi selama 3 sampai 4 tahun tergantung dengan negara tujuan masing-masing. Karena misalnya kalau teman-teman diterima di kampus yang ada di United Kingdom ataupun Inggris, nanti teman-teman akan menghabiskan 3 tahun untuk menyelesaikan studi S1 teman-teman. Sedangkan ketika teman-teman nanti diterima di Turki itu akan menghabiskan waktu selama 4 tahun, bergantung dengan durasi yang ada di sana, begitu. Dan selama studi ini, nanti beasiswa-beasiswa yang ada akan mensupport teman-teman semua. Dan yang kedua adalah untuk tingkatan magister. Ada LPDP, Erasmus Mundus, Chevening, AAS, dan lain-lain. Khusus untuk Chevening dan juga Erasmus Mundus, biasanya kedua beasiswa ini khusus untuk beasiswa magister doang. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin mendaftar magister, ya sudah silahkan langsung ke Chevening dan Erasmus Mundus. Mereka tidak mengcover pendaftaran ataupun degree untuk doktoral di Erasmus maupun Chevening ini. Sedangkan untuk AAS dan LPDP, mereka juga menyediakan pilihan program bagi teman-teman yang ingin mendaftar beasiswa doktoral. Nah, ngomong-ngomong tentang beasiswa doktoral, tidak hanya AAS ataupun LPDP, namun ada beasiswa lainnya seperti Fulbright, DAAD, hingga Swiss Government Excellence Scholarship dan lain-lain. Nah, untuk Swiss Government Excellence Scholarship ini, dia adalah beasiswa yang khusus diperuntukkan bagi teman-teman yang akan mendaftar doctoral degree ataupun PhD di kampus yang ada di Swiss begitu. Sedangkan untuk LPDP, Fulbright dan DAAD, terkadang mereka juga menyediakan pilihan-pilihan untuk teman-teman yang akan mengambil studi magister lewat support beasiswa yang mereka sediakan. Kemudian non-degree scholarship. Non-degree scholarship ini adalah sebuah beasiswa yang diberikan kepada teman-teman dalam jangka waktu tertentu, tapi ketika pulang ke Indonesia nanti, teman-teman hanya diberikan sertifikat yang menyatakan bahwa si A telah menyelesaikan studi selama 1 semester, 1 bulan, 2 bulan, dan segala macamnya tergantung dengan durasi yang teman-teman miliki. Namun teman-teman tidak pulang dengan ijazah dari kampus tersebut. Misalkan ketika kemarin saya mengikuti program IISMA ke University of Sussex, ketika saya pulang, saya hanya diberikan selembar surat keterangan telah menyelesaikan semester 5 di Sussex, United Kingdom. Tapi saya tidak berhak untuk menyandang predikat sebagai lulusan S1 dari United Kingdom, dari Sussex, karena saya tidak mendapatkan ijazahnya. Nah, dalam hemat saya sendiri, untuk non-degree scholarship ini dibagi menjadi 3 jenis, yakni exchange program, fellowship, dan juga postdoctoral. Exchange program ini biasanya diperuntukkan bagi teman-teman yang saat ini berstatus mahasiswa. Dan memang biasanya untuk program ini lebih banyak diperuntukkan bagi anak-anak yang saat ini duduk di bangku SMA ataupun kuliah S1. Seperti Kennedy Lugar Youth Exchange Study yang itu merupakan program exchange dari pemerintah Amerika Serikat
untuk anak-anak SMA, belajar selama 1 semester di Amerika Serikat. Kemudian Global U Grad merupakan program dari Amerika Serikat juga yang diperuntukkan bagi teman-teman mahasiswa S1 untuk belajar selama 1 semester di sana di kampus yang ada di United States. Sedangkan program Indonesian Credit Transfer ataupun ICT ini merupakan sebuah program dari Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau yang biasa disebut dengan Kemendikti-Saintek yang diberikan kepada teman-teman yang berasal dari kampus yang ada di Indonesia untuk nanti mendaftar ke sana, kemudian belajar selama 1 semester di kampus mitra. Jadi yang membedakan ICT ini adalah ketika teman-teman ingin mendaftar, nanti daftarnya lewat kampus masing-masing. Misalkan saya kuliah kemarin di UII, maka kalau misalkan saya ingin ikut ICT, saya daftarnya ke kantor urusan internasional UII. Nanti saya melewati seleksi internal, dan setelah melewati seleksi internal, nanti akan dikirimkan ke mitra dari UII. Nah, terkait dengan fundingnya menggunakan funding dari pemerintah, yakni melalui Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Jadi, nanti kalau misalkan teman-teman ikut ICT ini, kampus tujuan adalah kampus yang menjadi partner dari kampus teman-teman masing-masing. Misal, saya dari UII, mitranya adalah University of Malaya, maka saya akan berangkat ke University of Malaya. Saya tidak bisa memilih University of Oxford atau University of Sussex kalau saya mendaftar lewat program ICT. Kenapa? Karena di UI belum bekerja sama dengan kedua universitas tersebut. Jadi kalau misalkan teman-teman menyimak video ini dan tertarik dengan Indonesian Credit Transfer, silahkan teman-teman konfirmasikan kepada kantor urusan internasional di masing-masing kampus teman-teman untuk nanti mendapatkan informasi lebih lanjut bagaimana tahapan seleksi internalnya. Karena untuk seleksi internal ini sendiri, teman-teman, itu di-set secara langsung oleh kampus masing-masing. Jadi ada beberapa kampus yang dia seleksinya hanya berkas dan wawancara, ada beberapa juga yang ada seleksi-seleksi tambahan. Pun demikian untuk ketersediaan masing-masing dari partnernya, begitu. Nah, yang kedua adalah fellowship. Nah, yang membedakan exchange program dengan fellowship ini biasanya diperuntukkan untuk siapapun, tanpa memandang apakah dia saat ini masih berstatus mahasiswa, ataukah dia sudah bekerja, ataupun dia em, memiliki jurusan-jurusan tertentu. Karena untuk Susi Awards dan YSEALI ini yang merupakan bagian dari fellowship, biasanya mereka lebih fokus menilai seberapa gerakan sosial teman-teman sudah berdampak. Misalkan ada orang-orang yang berangkat lewat Susi Awards ini karena kekhawatiran mereka dan kontribusi mereka dalam sektor pendidikan. Ada yang bergerak karena kontribusi mereka dalam sektor lingkungan. Ada yang berangkat karena pengetahuan mereka tentang politik dan sebagainya. Begitu. Satu perbedaan mendasar antara exchange program dengan fellowship, khususnya ketika kita berbicara dengan YSEALI ataupun Susi Awards, teman-teman jangan kaget kalau misalkan nanti teman-teman mendaftar Susi Awards atau misalkan YSEALI, terus balik ke Indonesia, itu teman-teman tidak mendapatkan kredit ataupun SKS dari keikutsertaan di program ini. Karena tidak semua kampus yang ada di Indonesia sudah mengakui partisipasi dari program YSEALI ataupun Susi Awards ini untuk bisa diakumulasikan dalam bagian dari SKS pilihan mereka, begitu. Nah, kemudian untuk YSEALI dan Susi Awards ini sendiri sebenarnya mereka milik dari pemerintah Amerika Serikat, namun masih ada lagi program-program fellowship lainnya seperti ASEF milik Jepang, kemudian juga beberapa teman saya pernah berpartisipasi dalam program GKS milik pemerintah Korea Selatan yang khusus untuk fellowship, dan bahkan ada juga program yang diselenggarakan oleh pemerintah kita seperti PPAN, Pertukaran Pemuda Antar Negara. Nah, nantinya dalam setiap program itu akan ada pilihan-pilihan negara berbeda dan juga pola seleksi berbeda yang dilaksanakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui dispora di provinsi masing-masing untuk dikirimkan mengikuti program PPAN ini ke negara tujuan. Biasanya negara tujuan mereka berkisar antara Korea Selatan, Australia, ataupun Singapura. Begitu. Nah, yang terakhir adalah postdoktoral.
postdoktoral ini merupakan sebuah program yang hampir sama dengan fellowship, tapi fokusnya khusus untuk penelitian dan melanjutkan apa yang sudah diteliti di tingkatan doktoral sebelumnya. Biasanya untuk program ini diperuntukkan bagi para dosen yang mereka sudah menyelesaikan studi S3 mereka dan ingin memperkuat pengalaman penelitian mereka di kampus-kampus yang ditunjuk sebagai host institution. Di sini nanti para dosen tersebut akan melakukan penelitian dengan sistem funding yang seperti sebuah gaji, tapi masuknya dalam akumulasi dana hidup bulanan atau monthly stipendium begitu teman-teman. Nah, sebenarnya ada banyak sekali contoh-contoh program postdoktoral, misalkan milik pemerintah Swiss Government Excellence Scholarship, milik pemerintah Singapura, yakni Singapore National Academy of Science Scholarship, ataupun DAAD Research Fellowship. Selain tiga contoh yang dimiliki oleh tiga negara tersebut yang sudah saya jelaskan di bawah ini tadi, sebenarnya masih ada lagi program-program postdoktoral lainnya yang kadang informasinya itu bisa kita akses ketika kita masuk ke website dari kampus yang ada di seluruh dunia begitu. Bisa jadi kadang juga channelnya ataupun informasinya didapatkan ketika seseorang tengah menempuh studi doktor di negara tujuannya, di kampus tujuannya, dan saat hendak ataupun sudah menyelesaikan studinya, biasanya ditawarkan fasilitas untuk mengambil penelitian postdoc di kampus yang mereka ambil untuk studi S3 kemarin.